Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى بهده إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, pendengar Radio Hang dan TV Hang dimanapun Anda berada, semoga Allah Tabaraka Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, memberkahi waktu kita, menjaga kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, agar senantiasa bersabar untuk meniti jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para rasul, para syuhada, as-siddiqin was-salihin, jalan yang mengantarkan kita insyaallah ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-17 daripada hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Kita akan menjelaskan syarahnya dan kita akan mengambil ibrah pelajarannya sebagai bekal bagi kita untuk beramal sesuai dengan ilmu, ya, sehingga amalan kita menjadi amalan yang baik, amalan yang diterima di sisi Allah, amalan yang bisa naik ke langit untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang ke-17 yaitu kewajiban berlaku baik dalam segala hal. Kewajiban berlaku baik dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka hendaklah kalian membunuh dengan cara yang baik.
jika kalian menyembelih, maka hendaklah kalian menyembelih dengan cara yang baik. Dan hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya serta melegakan atau membuat nyaman hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang sangat mulia ini, ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali Nabi SAW menjelaskan kepada kita min jawami'il kalimi, daripada jawami' al-kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengucapkan satu ucapan, satu hadis, satu kalimat yang pendek tapi memiliki kandungan yang sangat agung, kandungan yang sangat mulia, kandungan dan pelajaran yang sangat banyak. Ya. Nah, dalam sabda Nabi SAW ini ada empat poin, ya. Nabi SAW menjelaskan. Yang pertama, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan, mewajibkan berlaku baik, ya, atas segala sesuatu, ya, kepada segala sesuatu, ya. Kita mengetahui bahwa al-ihsan al-ihsan, jikalau kita kembalikan kepada hadis Jibril, ya, bahwa al-ihsan ini adalah sebuah tingkatan tingkatan agama, yakni di dalam pelaksanaan ibadah, ya, dalam pelaksanaan ibadah, ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah, menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ya. Ini muraqabatu Allah Azza wa Jalla. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, wal ihsan huna naw'an. Dan ihsan di sini ada dua. Al-ihsan ila al-khaliq. Ihsan kepada khaliq. Yani apa yang kita sebutkan tadi, al-ihsan ila khaliq, ila Allah Azza wa Jalla, bahwa kita tatkala melakukan satu amalan saleh, salat umpamanya, maka kita salat seperti orang yang melihat Allah ada di hadapan kita, ya, yang akan menghadirkan rasa takut, al-khusyu', al-khasyah, al-khauf, ya. Nah, kemudian yang kedua, al-ihsan ila al-makhluq, berbuat baik kepada makhluk. Nah, Allah juga perintahkan berbuat baik kepada makhluk. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Ya. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan kepada al-makhluk. Ini seorang berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Setiap kita memiliki dua orang tua, ayah, ibu. Berbaktilah kepada keduanya. Ya. Allah Tabaraka Ta'ala jelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini illa iyyah wa bil walidain, ya, wa bil walidaini ihsana.
Ya, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan ihsan dariku, mendapatkan kebaikan, perbuatan baik dariku? Qal ummuka. Rasul menjawab, ibumu. Ya. Summa man? Kemudian sahabat bertanya lagi. Ya. Kemudian setelah ibu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa? Rasul kembali menjawab, ummuka, ibumu. Ya. Thumma man? Thumma abuk. Kemudian ayahmu. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita dari kalangan makhluk adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ya. Dan banyak yakni ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berbuat ihsan, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kepada ibu, kepada ayah, kepada keluarga. Kalau kita seorang ayah, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ya. Nabi SAW memuji yakni para ayah, yakni para suami yang mereka menjaga ihsan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di tengah-tengah keluarganya. Orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, kepada anak-anaknya. Dan saya, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan ini diantara tanda baiknya adab akhlak seseorang adalah bagaimana dia bermuamalah dengan keluarganya. Berapa banyak diantara kaum muslimin yang ketika dia di luar rumah, dia pandai berbuat ihsan kepada khalayak ramai, kepada sahabatnya, kepada temannya, kepada teman kantornya, teman kerjanya. Dia pandai berbuat baik, dia pandai mengucapkan ucapan yang baik. Tetapi ketika dia kembali ke rumahnya, Masya Allah, luar biasa, dia bagaikan harimau yang kelaparan. Na'udzubillah min hadza. Semuanya digertak, semuanya dimarahi, tidak ada ketenangan dalam rumah ini. Maka ini orang adalah orang yang celaka. Ya. Jadi orang yang paling yakni berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga kita. Ya. Setelah itu baru orang yang di luar sana. Baru yakni saudara kita, sahabat kita, teman kita, seiman dan seaqidah, dan kepada seluruh manusia secara umum. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia itu ucapan yang baik. Ya. Jadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala terhadap segala sesuatu. Bahkan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun diperintahkan untuk berbuat baik, dan seseorang akan mendapatkan kebaikan tatkala dia melakukan ihsan kepada hewan. Satu hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atas." Ya, tatkala seorang laki-laki berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Fawajada bi'ran fanazala fiha, maka dia menemukan satu sumur, maka dia pun turun. Fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash. Ya. Ketika orang ini keluar dari sumur, dia sudah minum, dia sudah merasa kenyang dan telah hilang hausnya,
telah hilang dahaganya, dia pun keluar. Tiba-tiba dia menemukan seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya, ya, menjilat-jilat tanah karena sangat haus. Insyaallah. Ini kalbun, ya. Maka kita lihat apa reaksi daripada ar-rajul ini. Kemudian faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalb min al-'atashi mithlu alladhi kana balagha minni. Sungguh yakni anjing ini telah merasakan haus yang bersangatan seperti yang saya rasakan. Ya. Masya Allah, kita tahu bagaimana orang yang haus, ya. Bahkan orang yang kehausan lebih syadid daripada orang yang kelaparan. Ya. Ya, orang yang kehausan lebih perih daripada orang yang kelaparan, ya. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. Ya. Kemudian dia pun turun kembali ke sumur, kemudian mengisi sepatunya dengan air, kemudian memegangnya dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas, ya. Kemudian dia berikan minum anjing tersebut. Kemudian anjing tersebut yakni merasa puas, merasa yakni kenyang dengan minuman tersebut. Fasyakarallahu lah. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Fasyakarallah. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima ucapan menerima syukur dari orang ini dan mengampuni dosanya. Masya Allah, luar biasa. Sehingga para sahabat heran. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fi hadhihi al-bahaim la ajra. Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari berbuat ihsan kepada binatang ini, kepada al-bahaim, kepada hewan? Apakah kita juga akan mendapatkan pahala darinya? Faqal fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya, beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran pahala. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni dosanya. Ya, jadi berbuat ihsan kepada segala sesuatu, bahkan kepada hewan peliharaan kita, jangan berbuat zalim. Kita memiliki kucing di rumah, berbuat ihsanlah kepada kucing tersebut. Ya, kita memelihara kambing, berbuat ihsanlah kepada kambing tersebut. Ya, di rumah kita ada ayam, berbuat ihsanlah kepada ayam tersebut. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan di sini contoh. Ini adalah poin yang kedua. Ya, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Nabi SAW memberikan sebuah contoh. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ya, membunuh dengan cara terbaik. Ya. Wa idza zabahtum fa ahsinu zabihah. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelih dengan cara yang terbaik. Nah, di sini ada perbedaan tentunya antara membunuh dengan menyembelih. Ya. Membunuh yakni sesuatu, membunuh yakni apakah yang ini berupa qisas, ya, membunuh manusia karena dia membunuh orang lain, melenyapkan jiwa orang lain, maka qisas untuknya, ya. Atau yakni sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya, ya, bahwa tidak halal darah seorang muslim, ya, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, as-sayyibuz zani, ini orang tua yang berzina, yang muhsan, yang sudah menikah, ya, kemudian dia berzina, maka dia dibunuh
maka ketika membunuhnya dengan cara terbaik. Bagaimana cara terbaik? Bagaimana syariat Islam, yaitu dengan rajam. Ya. Kemudian juga yakni an-nafsu bin nafs, orang yang menghilangkan jiwa orang lain maka dia juga boleh dibunuh, qisas. Bahkan para ulama menjelaskan bagaimana dia cara membunuh orang, maka dia pun dikisos dengan cara itu. Ya. Kalau dia membunuh orang lain dengan menembak, maka dia pun ditembak. Kalau dengan pisau, maka dengan pisau. Ya. Qisas. Ya. Dan qisas ini adalah cara yang terbaik Islam. Ya. Kemudian kalau berkenaan dengan membunuh hewan seperti membunuh tikus, ular atau anjing hitam, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Artinya bagaimana supaya nyawanya cepat melayang, bagaimana supaya dia cepat mati. Ya. Jadi kalau kita menangkap tikus, maka bunuhlah dengan cepat. Bisa dengan memukul kepalanya sekali pukulan, ya. Jangan yakni membakarnya. Karena membakar ini mungkin akan melalui tahapan-tahapan, tapi bunuh segera. Ya, begitu juga kan kalau ada anjing hitam, maka bunuhlah dengan cara yang cepat menghilangkan nyawanya, tidak dengan menyiksanya. Ya, tidak dengan menyiksanya, ya. Dan yakni membunuh tentunya jelas di sini kalau binatang-binatang yang dibunuh maka itu adalah binatang yang tidak halal untuk dimakan. Adapun ketika Nabi SAW menyebutkan apabila kalian menyembelih, maka ini ada sembelihan, maka ini adalah hewan yang halal untuk dimakan. Ya, menyembelih ayam, kambing, ya, kemudian sapi, yang lain-lain ini sembelih dengan sembelihan yang baik. Sembelih dengan cara sembelihan yang baik. Wal yuhidda ahadukum syaqratah. Dan hendaklah orang yang akan menyembelih ini mengasah pisaunya. Ya. Menajamkan pisau atau parangnya atau pedangnya, dan hendaklah dia buat nyaman yakni sembelihannya, tidak menakut-nakuti sembelihannya, ya, tidak mengasah pisaunya di depan sembelihannya, ya. Jadi ada orang ini ditegur oleh Nabi SAW. Ada orang ketika Nabi lewat, dia ingin menyembelih hewan sembelihannya, tapi dia asah pisaunya di hadapan hewan yang akan dia sembelih. Kata Nabi SAW, apakah engkau membunuh dia sebelum dia mati? Artinya, apakah engkau membunuh dia beberapa kali bunuhan? Artinya dia sudah perasaannya sudah mati dahulu sebelum dia mati. Nah, ini menyiksa hewan sembelihan, tidak boleh. Ya, tapi kata Nabi SAW, apakah engkau tidak menajamkan pisaumu terlebih dahulu baru kamu mendatangi hewan sembelihanmu? Ya, jadi sini ada adab yang sangat mulia, bahkan dalam perkara menyembelih pun Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Hang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara faedah dari hadis yang sangat mulia ini, yang pertama adalah ini kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ini di antara bentuk rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan untuk hamba-hambanya kebaikan-kebaikan, maka Allah tetapkan untuk mereka untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang daripada kezaliman. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan untuk dirinya kezaliman. Ya, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan kepadaku kezaliman, maka saya jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala
mencintai keadilan, Allah mencintai kebaikan, dan Allah menginginkan kebaikan itu untuk hamba-hambanya. Maka Allah perintahkan kepada hambanya, kepada kita semua, untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan. Wa hadza min rahmati rabbina alaina, wa hadza min fadli rabbina alaina. Ini antara bentuk kasih sayang rahmat Allah tabaraka taala kepada kita. Kemudian pelajaran yang kedua, anjuran untuk berlaku baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Masya Allah, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Oh, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi SAW, jangan engkau mencela kebaikan itu, ya, walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit daripada perbuatan ihsan yang kita lakukan, maka lakukanlah. Ketika kita sedang duduk di majelis ilmu, kita belajar, mencatat, kemudian ada di sebelah kita yang tidak memiliki pena, kita berikan pena untuknya, untuk bisa dia mencatat ilmu, ya, untuk bisa dia mencatat ilmu, ya. Ketika ada majelis ilmu, bertafaqquh fi din, maka menyebarkan yakni info tentang kajian-kajian, tentang daurah-daurah ilmiah, tentang pengajian-pengajian yang di dalam dijelaskan yakni Al-Quran was Sunnah. Ini menyebarkan kebaikan, menyebarkan artikel yang baik, tulisan-tulisan yang baik, ya, kepada kaum muslimin. Ini semuanya bentuk al-ihsan. Ya, jangan engkau meremehkan kebaikan itu sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, kata Nabi SAW. Walaupun hanya wajah yang ceria ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Walaupun hanya wajah yang tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Ini adalah kebaikan, ini adalah ihsan. Ini adalah sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, kebaikan, ihsan. Ya. Jadi Masya Allah, luar biasa bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat ihsan ala kulli syai. Ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, hendaklah jika seseorang membunuh binatang yang boleh dibunuh, maka hendaklah dia dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, ya. Dan jika dia menyembelih, dia sembelih juga dengan cara yang terbaik, ya. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perintah dan hukum. Ya. Allah Tabaraka wa taala yang memerintah, yang memiliki perintah dan hukum. Allah yang menetapkan satu hukum, Allah yang memerintahkan satu perintah. Ketika Allah memerintahkan satu perintah, menetapkan, mewajibkan, maka di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan yang sangat mulia, yang sangat besar, ya, yang sangat mulia dan sangat besar. Kemudian yang kelima, berbuat ihsan harus dalam segala hal, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan dilakukannya ihsan kepadanya. Ya, segala sesuatu ketika kita melihat ada celah untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Ya, jangan menunda-nunda untuk berbuat ihsan. Kemudian yang keenam, bagusnya metode pengajaran Nabi SAW, di mana Nabi SAW menjelaskan sebuah perintah dan Nabi memberikan contoh, ya, dan contoh ini adalah salah satu pendekatan untuk lebih dekat kepada pemahaman yang benar. Jadi ada perintah, ada contohnya, ada perintah, ada contohnya, ada misal, ya, ada
ada misalnya, ada contohnya. Nah, kita harus menyembelih dengan baik sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dan dalam masalah penyembelihan ini haruslah dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kelayakan orang yang menyembelih. Ya, dia harus seorang muslim, ya, atau dia adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Adapun jika yang menyembelih adalah orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon besar, yakni orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka sembelihannya tidak halal. Ya. Sembelihan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah sembelihan yang tidak halal untuk kita makan. Jadi yang halal adalah sembelihan orang muslim atau dia ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Berdasarkan ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu dan makananmu halal pula bagi mereka. Ya. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhuma, maksud dari ta'am, makanan di sini adalah sembelihan. Jadi sembelihan Alkitab halal, ya. Jadi ini yang syarat yang pertama. Kita lihat siapa yang menyembelih, ya. Dia harus muslim, ya, atau ahlul kitab. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan adalah alat untuk alat yang bisa untuk menyembelih, ya, yang bisa mengalirkan darah, ya, seperti pisau, pedang, golok dan sejenisnya, ya. Maka ini adalah boleh digunakan untuk menyembelih. Nabi SAW bersabda, ma anhar damu wa dzukira ismullah alaihi fakul. Setiap sembelihan dengan apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Maka makanlah. Adapun alat yang dikecualikan untuk menyembelih, ya, alat yang dikecualikan tidak boleh, yaitu gigi dan kuku. Ya, gigi dan kuku tidak boleh untuk dijadikan alat sebagai sembelih, untuk menyembelih, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, mengalirkan darahnya itu dengan cara memotong 2 urat leher, yakni 2 urat besar yang berada di sekitar kerongkongan. Ya, urat ini yang bersama dengan jantung, yang jika dipotong maka darah akan mengalir dan dengan banyak, dengan deras, sehingga dia mati dengan cepat. Ya, makanya diantara, ya, ini syarat-syarat untuk sembelihan, ya. Kemudian yang keempat adalah sembelihan yang diucapkan, yang harus diucapkan padanya nama Allah, ini bismillah, ya, dengan mengucapkan bismillah, ya, dengan mengucapkan bismillah, sehingga sembelihannya adalah sembelihan yang halal. Atau adapun sembelihan yang disebutkan nama selain Allah sebagai sekutu, sebagai tandingan, sebagai Tuhan yang lain, maka sembelihannya adalah sembelihan yang haram, ya, sembelihan yang haram. Kemudian pelajaran dari hadis yang sangat mulia ini adalah wajibnya menajamkan pisau, karena hal itu lebih mudah dalam penyembelihan, ya. Sebagaimana kita jelaskan dari sabda Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafrata, hendaklah
kalian menajamkan alat sembelihannya, pisaunya, ya, sehingga dengan mudah bisa memotong sembelihan, ya. Kemudian yang terakhir adalah wajibnya membuat hewan sembelihan merasa nyaman, ya, yaitu dengan cara mempercepat prosesnya, tidak dibiarkan berlarut-larut dalam keadaan sekarat, ya. Ini ketika dia memotong tanpa dengan potongan sempurna. Ini urat lehernya atau darah pernapasannya, urat nafasnya tidak putus, sehingga hewan ini lama untuk mati, ada proses yang lama, maka ini tidak diperbolehkan. Hendaklah seseorang itu menyembelih dengan menyenangkan sembelihannya, ya, artinya mempermudah supaya cepat dia mati, sehingga kita masuk dalam sabda Nabi SAW, yakni berbuat ihsan kepada sembelihan. Demikianlah yakni beberapa ad-durus al-mustafadah wal fawaid min hadha al-hadis at-tayyib, ya, pelajaran-pelajaran atau ibrah yang bisa kita petik, bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dari hadis yang mulia ini. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat ihsan, mengambil setiap kesempatan untuk berbuat ihsan, ya, kepada siapapun yang kita temukan, maka berbuat baiklah, karena di dalam berbuat ihsan Allah Tabaraka Ta'ala akan menurunkan rahmat dan mahabbahnya. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada al-ihsan, sehingga kita bisa berjalan di atas jalan al-ihsan kepada Khaliq ataupun kepada makhluk. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.